Tidak. Happy birthday. Jadi kamu sumber masalah di sini. Oh. Ada. Iya nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Iya. Oh iya. Iya. Kok iyanya gitu? Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue udah ada di Kemang Village 21 bareng sama Kes dari film Sinden Gaib. Halo. Siapa dan jadi apa di sini? Halo, aku Sarah Fajira. Aku di sini berperan sebagai Ayu. Halo, saya Riza Syah. Saya di sini berperan sebagai Reza. Hai, aku Arlailani. Di sini aku berperan sebagai Thea. Riza sebagai Reza. Iya. Wow, Similar. sangat dekat ya. Iya. Mungkin karena Riza jadi dipilih kamu. Mungkin salah satu sebabnya itu. Oh, perannya Reza. Oh, si Riza aja tuh di calling. Oh, cakep. Cakep. Apa kabar guys? Alhamdulillah baik. Sibuk promo ya berarti ya. Iya. Semangat ya. Ya, alhamdulillah semangat terus. Semangat. Tidak lelah kan? Tidak. Tidak. Happy birthday to you. Makasih. Makasih surprise-nya. Oke, tadi udah ada iklan ya. Iklan ya. Iya. Maaf ya, tadi ulang tahun dadakan. Iya, udah kan. Nah, langsung aja kali pertanyaan pertama ya buat Sarah. Gimana rasanya pakai putih abu-abu lagi di film ini? Putih apa? Ya kan jadi Elsa lagi kan di Iya. sini ya. Jadi seneng Setelah banget ya. bertahun-tahun ya. Jadi seneng banget ya berasa muda lagi ya kan. Udah jadi usia 17 tahun 17 lagi lagi. gitu. Padahal tahun ini 28 ya. Ya Allah. Udah 11 tahun yang lalu ya belum sih? Hah? 11 tahun yang lalu ya berarti? Iya. Ya Allah, lama juga ya. Gak apa, masih kelihatan muda kok. Masya Allah, makasih. Ceritanya tuh kan sebenarnya ini tentang Ayu yang akhirnya bersatu sama Mbah Sarinten gitu. Tapi background story-nya itu adalah Ayu ini kenapa jadi dijagain lah sama Mbah Sarinten ini gara-gara ada salah satu teman yang ngambil batu. Iya, Bener nggak sih? Benar. Tapi kan yang ngambil batu malah nggak kena ya, Iya. malah ke kamu. Boleh Iya. nggak sih, ada nggak sih cerita backgroundnya tuh soal kenapa akhirnya si Ayu ini dari story-nya si film ini oke. akhirnya dipilih untuk jadi tempatnya Mbah Sarinten? Karena memang Mbah Sarintennya ini sayang sama Ayu. Oh, Tuh. Mungkin untuk Mbah Sarintennya sendiri, Ayu ini adalah sosok perempuan yang menarik buat dia, Oh, yang oke. menyayang. Terus dia juga, Mbak Ayu ini kan dulunya skeptis masalah itu ya. Mungkin dari Mbah Sarinten ini ingin membuktikan bahwa Oh, ada keberadaan. ada keberadaannya kayak gitu. Tapi emang kalau nggak salah pas interview sama Ayunya sendiri tuh Mbah Sarinten tuh udah ngeliat sosok Ayu ini kan sebelumnya. Sebelum kejadian itu gitu. Iya. Kayak udah diamatin lah gitu. Terus Iya. akhirnya dia suka gitu. Iya. Heeh. Oh. Ya kita nggak pernah tahu ya, soalnya terkadang jin itu nggak mandang Iya bulu gitu, memang suka aja gitu. Tapi kasihan juga ya. Iya, kasihan. Tapi kalau misalnya mau ngomongin soal film ini kan first look-nya kamu nyinden tuh, ya kan? Itu sebenarnya lagu apa sih yang dinyanyiin sama Ayu saat itu? Jujur aku sendiri pertama tuh nggak tahu juga itu Hmm. lagu apa, cuma yang aku tangkap dari beberapa lirik yang aku pelajarin, yang aku baca juga, itu tuh tentang perasaan rindu yang bergejolak gitu di malam hari kayak gitu. Aku nggak tahu ya ini benar apa salah ya, cuma itu sih yang aku tangkap gitu. Tapi ini positif, nggak negatif sama sekali. Dan di story ini tuh emang tiba-tiba Mbah Sarinten nyanyiin itu aja. Dan itu apakah lagunya ada ceritanya juga dari sama Mbah Sarintennya sendiri? Apakah itu lagu kesukaan dia atau itu nggak tahu juga? Sebenarnya sih off the record itu bukan yang itu. Beneran aslinya? Bukan aslinya, dia memang suka si Surup Wengi ini gitu. Mbak Sarinten tuh suka lagunya Didi Kempot yang Saben waya lengser wengi itu, yang bagian itu tuh. Oh, jadi kalau ini emang dari buat story film ini aja, Iya. dipilih akhirnya lagu itu. Iya betul. Dan sindernya dari ini Banyuwangi, bukan dari Trenggalek. Iya.
lagu yang dinyanyiin itu. Ya, Oh. jadi si Suruh Wengi ini bahasa Osing dari Banyuwangi. Oke. Tapi kejadiannya kan di Trenggalek. Trenggalek. Nah, kenapa begitu? Karena si Mbah Sarinten ini sebenarnya asalnya dari Banyuwangi. Oh Dia gitu. sinden Banyuwangi, dia diusir dari desanya, akhirnya iya. dia pindah ke Trenggalek. Trenggalek. Gitu. Oke, mantesan memang pas di postingnya First Look ini tuh banyak komentar kenapa lagunya Dari Banyuwangi, Banyuwangi. bukan Trenggalek, padahal ceritanya tentang Nah itu, Trenggalek. pertanyaan jadi itu kita terjawab. terjawab. Oh, jadi Terjawab. ternyata Mbah Sarinten ini asal dari Banyuwangi aslinya gitu. Bener. Lanjut. Biar yang di sana gak makan doang. Udah ya kak, Bohong, stop ya. bohong. Ini Udah deh, nggak mau makan deh, nggak filmnya mau. bisa diputar nggak sekalian? Ngamut deh, udah nggak mau makan. Ih, gak boleh gitu. Minum ya tapi aus. Kalau Ara sendiri, Salah mulu aku. di sini karakternya sebagai apa nih? Aku berperan sebagai Thea. Awalnya tuh nggak ada hubungan sama Ayu, Ayu sama sekali. sama Oke. sekali. Jadi dia itu bagian dari vlogger-vlogger ini, Mas Gadu Mas Genta. Dia itu kamera woman-nya mereka. Oh, Yang megang kamera. Dan dia itu sebenarnya itu walaupun ini cerita berdasarkan kisah nyata karena ini juga film, Film ya. jadi harus ada didramatisir sedikit-sedikit, karakternya itu fiktif. Jadi dia itu karakternya yang sompral, Oh. yang nggak ngerti tata kerama desa itu, yang sangat beda sama karakternya Ayu, sangat beda sama karakternya mau Mas Gadu dan Mas Genta juga beda banget karena mereka yang YouTuber mistis yang ngerti hal-hal kayak gitu, sedangkan Thea anaknya skeptis banget. Kayak nggak percaya ceritanya. Jadi dia nggak percaya, justru dia kesini mencari kayak, oh ya udah mana Menantang buktinya lah, gitu, menantang. anaknya. Oh. Jadi akhirnya dia ikut menelusuri kisah Ayu ini. Oh gitu. Tapi nanti Thea ini akan ada jadi bagian dari konflik yang ada di film ini. Justru adalah konfliknya salah Dari satunya dia salah satunya. Thea is the conflict, dia adalah konfliknya. Jadi kamu sumber masalah di sini. Maaf ya nanti kalau di tengah-tengah film tiba-tiba kalian ngerasa agak gemes dan kesel, tenang saya juga. Ada beberapa keputusan karakternya yang dibikin ke karakter Thea yang aku sendiri aja kayak, Kenapa sih lo gitu? aduh gitu. Oh, oke. Jadi emang antagonis ya ceritanya di sini ya? Apa enggak? Enggak juga ya. Ya mungkin aku bias ya, kan aku pemerannya. Iya. Jadi aku melihat keputusan-keputusan yang dia bikin itu aku ngerti alasannya kenapa. Emang Nenak itu nyari, dia mau tahu. Tapi kadang-kadang emang karena ada larangan dan pantangan yang harus kita ikuti di tiap daerah, ya akhirnya muncullah masalah-masalah karena keambisan si Thea. Jadi nanti kalian harus saksikan gimana nyebelinnya Arla ya di sini. Yes, jangan benci aku ya, Thea kali ini Thea. Thea Jangan aja. benci Thea. Benci Reza aja. Kok Reza. Nah, loh. Betul. Kalau Reza sendiri gimana nih? Kan kamu ceritanya pacarnya Ayu ya? Pacar atau Iya. sudah menikah sih? Kalau ceritanya nggak ya? sekarang di cerita aslinya itu udah jadi suami. Oh udah jadi suami Ya, aslinya. karena ini backstory jadi, masih ini pacaran. Oke. Terus Ya. kalau di trailer tuh ada pertengkaran LDR lah. Itu boleh Iya. diceritain nggak sih apa sih yang dipermasalahkan? Sebenarnya Reza itu backgroundnya meskipun nggak terlalu ulas lah di dia dalam lihat film ya? secara detail adalah akpol. Oh, oke. Jadi akpol itu kan dia harus ada pendidikan kan, otomatis LDR. Nah si Reza ini datang nggak tahu kalau si Ayu ini punya problem itu. Gitu. Oke. Jadi Reza agak-agak bingung dan agak-agak khawatir gimana dong gitu. Tapi Reza di sini karakternya tetap setia sama pasangannya meskipun dia kayak gitu dia selalu menemani, selalu ada. So So sweet. sweet banget So sih. sweet. Iya, sampai akhirnya nikah di cerita aslinya berarti kan emang tulus si Iya bener-bener. Reza ini. Tapi ini karakter sangat kamu banget nggak? Nggak. Cik. Ya tinggal kalian nilai sendiri aja lah. Masa aku mau mengklaim diri sendiri. Kan si Reza ini kan berarti dia berangkat sebelum Ayu mengalami kejadian ini. Terus Iya. pas pulang dia baru tahu kalau Ayu mengalami kejadian ini. Biasanya kan LDR paling ngabarin nggak tahu ya seminggu sekali, sebulan sekali nggak nentu kan. Nah itu terus pas mulai ditelepon udah mulai agak-agak aneh, agak-agak curiga gitu. Makanya pas pulang makin aneh gitu loh. Makanya ada pertengkaran gitu. Ternyata Reza itu ngobrol sama Ayu
ternyata bukan Ayu yang sebenarnya, jadi bingung gitu. Apakah Mbah Sarinten juga suka sama Reza ini ceritanya? Enggak ya? Lebih ke mempertanyakan apa kamu bener nih Justru cinta make sama sure, anak ini. justru. Justru make sure banget Iya. gitu. Kayak lu bener nih cinta sama anak ini kayak gitu. Ya kalau di trailer ada ya kayak gitu pertanyaannya. Ada. Iya. Tadi kowe sing Nah, berarti sebenarnya Mbah Sarinten ini apakah ngejagain ya sebenarnya? Ya, dia ngejagain. Kebetulan aku juga ngobrol langsung sama karakter aslinya Mbak Ayu ya. Aku tanya-tanya gitu, Mbak Ayu sama Mbak Sarinten tuh seperti apa sih untuk kayak komunikasi atau secara kayak hubungan atau gimana. Lebih ini sih ngejagain, selain ngejagain juga kayak ngingetin yang baik-baik, ngingetin yang positif, disuruh sholat, ngaji. Pokoknya harus jadi wanita yang solehah gitu. Kok lebih perhatian daripada Reza? Iya, Mas makanya Sarinten. kenapa jadi lebih perhatian sama Iya, Reza. gimana ini? Cemburu, Apa iya. jangan-jangan Mas Sarinten suka sama Ayu? Takut deh. Gak apa ya ngomong gitu. Dia takut akan Mbah Sarinten tahu. Ya paling ke mbaknya. Rukia habis ini takut. Nah, tapi pas pembuatan film ini, apakah ada komunikasi dulu sama Mbah Sarinten? Maksudnya kayak, Mbah kita mau bikin film soal itu. Terus responnya apa sih? Ada. Kalau dari Om Pau sendiri memang langsung ngobrol sama Mbak Sarinten. Jadi ini medianya si Mbak Ayu ya. Iya. Minta izin untuk difilmkan dan Mbak Sarintennya juga alhamdulillah di-approve. Iya. Terus juga Mbak Ayunya sendiri juga sangat ingin ini difilmkan gitu. Oh gitu. Mm-mm. Ada alasan tertentu? Bisa kita lihat di pesannya di filmnya sih. Gitu. Oh, yang coba disampaikan Mbak Ayu tuh sebenarnya ada di film ini nanti message-nya gitu. Kalau keluarganya Mbak Ayu gimana? Semuanya Sama. juga setuju. Oke. Tapi nggak ada ketakutan tertentu? Nggak sejauh ini yang aku tahu, aku juga tanya-tanya sama orang tuanya Mbak Ayu, nggak ada sih. Alhamdulillah nggak ada. Kita lihat nanti filmnya jadi. Tapi Mbah Sarinten ada niat untuk menonton juga nggak? Wah, saya nggak tahu kalau itu ya. Kan Kita maksudnya- udah sediain tiketnya sih. Tapi Mbak Ayu, mungkin nggak sih Mbak Ayu maksudnya nonton dan Mbah Sarinten saat itu masuk gitu? Mungkin ya. Ini awam aja sih, maksudnya ngerti nggak sih penasaran yang Mungkin nggak masuk ke Mbak Ayunya sih, tapi lebih ke ya didampingin aja gitu. oh itu bisa juga, mungkin kayak gitu juga bisa. Bisa. Walaupun posisinya tidak masuk ke Mbak Ayu, Mbah Sarinten tuh selalu di sampingnya Ayu gitu ya? Iya, jadi hidup bersandingan. Oke. Kenapa? Takut ya, merinding? Nah kalau ke Arla lagi ya? Kamu kok gak makan lagi dong, makan dong. Aku langsung insecure tadi soalnya dibilang kayak gitu sama Bercanda. Kananda. Yaudah, aku makan. Film horor ketiga. Bener gak sih? Betul. Betul kan? Terus Betul. di sini kamu ada nari-narinya juga gak sih? Kalau Ada. dari itu ada kan? Kalau dari Ada. trailernya? Di film sebelumnya juga ada nari-narinya kan? Tapi sangat berbeda tariannya. Bedanya apa? Well, dari daerah aja udah beda ya. Iya. Dan tipe tariannya di film yang kemarin itu lebih lembut. Tarian yang di pantai aja itu walaupun itu tari topeng Cirebon itu iya. kan juga ada gagahnya. Tapi itu tari topeng Cirebon yang masih lincah, Oke. yang menggambarkan anak kecil. Jadi masih lumayan lincah. Kalau yang ini tuh gagah banget. Jadi ada kesulitan di tubuh aku untuk menerima Gerakan-gerakan ini. gerakannya karena secara karakteristik tubuh aku kalau nari itu nggak biasa dengan yang gagah. Jadi lumayan dengan waktu yang persiapan yang lumayan singkat, aku berusaha dengan semua tenaga aku untuk maksimal. melakukan itu yang terbaik. Dan Sarah juga tahu aku sedek-dekan apa ngejalanin adegan itu. You did it well. You did well. Did I? Yes. I hope so ya. Tapi Dan berdua aku bagus sih, keren. Hah? Berdua keren. Kamu ada Totalitas, kamu ada totalitas. narinya Kamu juga. juga keren. Hah? Kamu ada narinya juga. Ada sih juga TikTok tapi. Tapi emang beneran dia pasti ada satu adegan yang one take terus dia kepleset lanjut. Meskipun Oh gitu? Serius? plesetnya di atas batu kan sakit cuma Ya ampun. dia masih lanjut untuk Pokoknya itu adegan itu adegan. aku itu walaupun ada narinya itu adegan itu bukan cuman aku nari, ada beberapa hal lain yang terjadi di adegan itu yang ujungnya ada aku nari
Dan kalau di trailer ada shotnya yang aku nari sama ada shot setelah itu makan dupa. Dan itu pokoknya satu sequence. Oke, jadi sebenarnya kalau di film ini adegan itu sendiri jadi challenge juga ya buat kamu? Itu pokoknya setelah kelar adegan itu aku ngerasa banyak beban aku udah lepas. Oh iya, udah kelar. Langsung, dan energi malam kita syuting itu juga lumayan berat ya, tense banget malam itu. Jadi pas udah kelar hari itu udah langsung kayak lepas gitu. Karena itu yang dari awal aku Pikirin baca adegannya langsung kayak oh no. Tapi salut Gimana banget nih? sih sama Arla. Turonggo Yakso itu kan adalah salah satu tarian yang nggak gampang. Apalagi kan itu harus nari gagah ya. Kuda-kudanya harus bener-bener yang lebar, terus habis itu bener-bener harus yang begitu. Tapi dia bisa nari dengan perfect luas gitu. gitu. Nah, luas. Dan audionya itu audio pas kita latihan yang bareng-bareng itu beda sama audio yang pas aku nari kan. Karena audio yang kita pakai buat latihan beda sama waktu adegan aku, karena adegan aku tuh mereka pakai gamelan langsung Oh, live gitu. live. Jadi Oh, lagunya ada beda-beda dikit. Jadi aku langsung penyesuaian. oh no, oke, harus sesuaiin. Ya aku melakukan yang terbaik aja sih. Aku banyak dibantu sama pemain-pemain yang ada di sekitar aku malam itu, juga ada beberapa orang penari juga yang dari Trenggalek yang sangat-sangat ngebantu. Jadi aku lumayan berterima kasih untuk mereka, sama juga energi pemain-pemain yang lain di malam itu tuh kita rame-rame banget tuh syuting. Kebetulan aku juga bantu sih. Oh, kamu bantu juga? Bantu. Dia tim hore di Bantu samping. doa. Bantu doa ya. Tapi di itu samping. cukup. Bantu doa juga Iya. boleh ya. Pokoknya ada Sarah, ada Laras, ada pokoknya semuanya ada ya. Riza ada, pokoknya rame banet itu Riza malam bagian itu. Enggak dong. Ada orang kesurupan maksudnya. Pokoknya itu hampir, iya itu pokoknya Masa malam udah itu kayak kita nonton full bola cast ya. ya. Pokoknya itu malam itu full cast dan aku bersyukur banget karena semuanya memberi energi yang sangat suportif dan positif. Jadi aku ngejalanin adegan itu juga kayak oke, kita kelarin malam ini, ayo kita hajar terus sampai akhir. Tapi itu syuting. one take katanya. Ada satu shot yang one take. Iya. Oh. Banyakan one take kan, tapi kan shotnya banyak. Cuma Pecahan banyakan one shotnya take. ya? Iya. Oh. Itu Jadi tadi kayak yang dari sampai awal dia sampai akhir nari baru. kepleset jatuh aja masih lanjut, masih kepake. Jadi emang senatural Ya, mungkin. walaupun nggak tahu kalau take itu yang dipakai di film, tapi ada satu take yang pokoknya aku kepleset lah. Kalau nggak salah itu master nggak sih? Master ya? Master ya? Master ya. Bisa jadi kepake. Itu soalnya kamu di atas batu ya? Di atas batu di sungai. Oh, Licin. Licin. Tapi kamu ada basic penari nggak sih? Sebenarnya enggak. Sebelum aku ikut project yang itu, yang sebelumnya aku nggak punya basic nari sama sekali. Justru karena project itu baru aku dikasih tahu ada background karakter aku, ada background narinya. Aku nyari sendiri guru tari. Baru aku belajar. Baru setelah itu kayak ya udah sekarang masih sekali-sekali olah tubuh karena dan ternyata emang seneng aku nari. Tapi ya bukan tarian yang sangat gagah ya, jadi tetap aja challenge-nya ada kalau buat Tapi Robo buat Yakso. film ini sendiri kamu prepare juga coach buat apa? Kita disediain sama produksi. Oke. Karena kita persiapannya lumayan singkat, ada seminggu. Ya kurang Cepet lebih- juga ya? Nggak sampai seminggu. Nggak sampai Kurang seminggu. lebih Nggak lah. sampai seminggu. Nggak sampai Sampai seminggu. syuting. Wow. Makanya sama pemain-pemain di sini lumayan kayak keren-keren semua. Aku salut sama semuanya karena dengan waktu persiapan yang singkat mereka bisa ngebawain adegan-adegan yang luar biasa. Susah ya. Apalagi Mbak Sarah Fajira, langsung malu, dia mukanya udah gini. Terus gini. Menutup dengan rambut. Karena Sarah di sini keren banget. Masya Allah, makasih. Kamu juga keren tau. Pokoknya aku kalau satu scene sama Sarah udah kayak, oke, dapet nih emosinya. Masya Allah, aku jadi malu. Ini jadi kumpulan merasa malunya Sarah. Ya itu habisnya Kok gitu-gitu. kamu genit sih sayang? Ya habisnya kan dari tadi nggak ada Ya udah, muah. yang Iya. ya itu dong. Gitu dong. Udah gitu aja. Nah kalau Riza, ini film pertama bukan sih? Film. Kebetulan iya. Kebetulan Ini ya. first time banget ini. Untuk menentukan film pertama lo ada apa pertimbangan sendiri nggak sih? Kenapa kira horor lagi terus sinden gaib gitu? Ada nggak? Atau emang rezekinya aja dapet? Sebenarnya momennya pas sih. Oke. Di saat emang lagi free, terus ada kayak pengen sekali-kali film seru kali ya gitu. Emang ada niat challenge ke sana ke film. Nah pas kebetulan
muncul benak kayak gitu, ada tawaran lah film ini Oke. horor, dan pas lihat ceritanya menarik sih. Ini kan Berdasarkan kisah nyata, ya kan. Pemain-pemainnya juga saling support gitu. Meskipun kayak kita baru ketemu singkat tapi udah kayak kenal lama gitu. Iya nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Iya. Oh iya. Iya. Kok iyanya gitu? Tapi ini pertama kali semua ya kalian ketemu di dalam satu project? Iya. Oh. Iya. Langsung gitu. gampang ngeblend atau ada canggung-canggungnya dulu awal-awal? Gampang pukul-pukulan sih. Kayak basicnya mungkin nggak tahu malu semua, jadi gampang ngeblendnya sih Iya, kayaknya. iya. Oh ya. Yang paling nggak tahu mau siapa? Maaf ya kalau aku mah bukan nggak tahu malu, nggak tahu diri kayaknya. Iya. Nggak salah. Jadi bener, valid. Riza. Apa tuh? Dengan waktu yang singkat itu kayak kita lumayan ngeblendnya cepet ya. Lumayan. Kalian seumuran nggak sih tapi BTW? Enggak. Enggak ya? Kayaknya enggak. Aku 21 Oh tahun. iya Kak. deh. Beda-beda generasi. Aku 19. 19 ya? Aku 12 tahun. Ya enggak gitu, juga itu masih Nggak piyik boleh nggak dong. sih? Dan anak sekarang itu beda. Generasi sekarang Iya. itu beda. Oh iya, karena ada Benar. keturunan bulenya jadi Kan ada make up bisa. Kamu 29 ya? kata siapa? Iya, bener kan. Kata siapa? 39. Waduh. Waduh, Tua banget. Mateng ya? mateng, Waduh. udah meletek kan. Matengnya. Nah kalau Sarah sendiri, ini belakangan lagi banyak film horor nggak sih? Bener nggak sih? Bener. Nggak tahu kenapa selalu datang tawaran horor ini, atau emang kamu suka horor atau apa? Ke Bluetooth. Bluetooth. Ke Bluetooth. Jadi transfer. Sorry. Nggak apa-apa. Kebetulan memang aku kan memang suka banget film horor ya, nonton film horor apalagi. Dan Oh aku gitu? dan aku enjoy banget main film horor. Oh, Dan kok oke. kebetulan selalu dapetnya Punya juga horor. tawaran film horor gitu. Tapi ada ketakutan kayak dilabelin, kamu tuh nggak tahu kenapa ya kalau main film horor vibes-nya emang horor sih. Masa Gitu sih. masa sih kan? Mbak? Tapi bagus, Suzana aja kan udah Iya, jadinya kan capnya ada ratu label horor. itu. Tapi Mungkin ada dia bisa takutan jadi Atau penerusnya. malah Amin ya mau Allah. Aku nggak masalah, aku sangat tidak keberatan gitu. Tapi aku nggak menutup kemungkinan kalau semuanya dapat tawaran genre yang lain, aku ingin mencoba, aku ingin belajar lebih banyak lagi lah gitu, explore gitu. Jadi nggak hanya di horor aja. Gitu. Tapi ada pertimbangan ini juga sih, kamu emang udah bisa nyinden dan akhirnya diajak jadi meranin Ayu juga di sini. Sebenarnya aku tuh gak jago-jago banget sinden. Oke. Bahkan aku masih masih belajar banget gitu. Aku baru mulai nyoba sinden itu kan dari Latia. Terus pas ini adalah film pertama perdana yang memang aku harus nyinden. Apalagi sindennya. Masya Allah, terima kasih. Sama sekian dan terima kasih. Enggak dong, Jangan belum. pulang dulu, belum. Harus ditanya dong. Salah satu challenge terbesar buat aku juga gitu. Jadi nggak cuma meranin sebagai Ayu, nggak cuma nari juga, tapi aku harus sinden di sini. Apalagi sindennya bukan sinden yang mudah gitu. Sinden Banyuwangi itu sulit banget, sangat sulit gitu. Sulitnya bagian apanya? Technically itu aja udah sulit. Cengkoknya banyak, Bahasanya juga ya? bahasanya juga sulit. Notasi aja itu tuh kayak agak tricky Oke. gitu. Respon penonton trailer gitu, maksudnya yang udah nontonin kamu sinden gitu di trailer, di first look, tapi oke kok, maksudnya Alhamdulillah. melihat Masya itu, Allah. ya kan kamu baca-bacain gak sih komentar-komentar mereka? Iya. Jadi Karena punya kayak basic terbayarkan effort dan latihannya gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi next mau nyinden lagi film horor sinden kan banyak ya, maksudnya kayak akan banyak horor-horor yang kayak gitu. Tertarik sih. Tertarik untuk Masih banyak yang perlu dieksplor ya. Kan katanya ini film langsung syuting di lokasi aslinya, Ya. yang di Watu Kandang ya. Nah, pas kalian tahu akan syuting di sana, ada ketakutan nggak sih, maksudnya? Ya kan itu mistis penuh dengan inilah cerita-cerita horor gitu. Ada nggak sih? Pasti ada deg-degannya sih. Kayak aku takut ngeganggu penunggu sana. Kayak itu adalah pertanyaan pertama aku pas mau masuk ke produksi ini adalah ini ada kuncen kan? Ini ada yang ngejagain kan? Terus kata mereka sih ada. Jadi ya udahlah, kalau kayak udah pentingnya ada standby biar kita dijagain.
Tapi lumayan kita nggak di waktu kandang kita justru nggak terlalu digangguin ya. Malah di lokasi lain yang digangguin. Di kuburan. Oh. Kita ada syuting di kuburan itu justru Kuburan di situ sih. itu juga lebih ke mereka cuma nampak-nampakin aja. Sebenarnya ini hitungannya syutingnya lumayan lancar. Iya. Justru di luar syuting juga ada gangguan. Iya. Oh gitu. Salah satu kita ada yang gangguin, ada yang nempelin, Oh iya. Siapa? ada yang masukin. Kamu ya? Itu apa itu? Sarah ya kata Sarah. Oh iya. Iya. Pulang dari selesai syuting berarti, beres syuting semuanya atau enggak? Sebenarnya saat Kita itu break kita waktu itu. iya, lagi Break sehari proyek. terus kita main jalan-jalan bareng-bareng satu cast gitu kan. Kita lagi nongkrong malam-malam di pinggir jalan di pantai di atas bukit gitu. Tahu-tahu tuh ada yang nempel ya masuk. Tapi alhamdulillahnya belum 100% menguasai dia gitu. Artinya dia masih setengah sadar, dia masih bisa ngontrol. masih bisa ngomong, cuma udah keras banget gini. Terus kita bantu doa sama supportnya bilang jangan diikutin, dilawan gitu. Kalau diikutin pasti udah dikuasain semuanya, udah nggak sadar Berarti dari tempat itu atau pas di lokasi syutingnya kenanya? di tempat itu. Di tempat itu sih. Oh. Di tempat kayak di bukitnya gitu. Mulai ngerasa nggak enak. Mungkin karena aku juga pakai pada saat itu kan aku pakai ini celana warna hijau, Hijau. tapi bukan hijau Oh. yang hijau banget gitu, hijau puyeh gitu. Aku pinjem celananya dia kan. Oh udah bilangin ya. Buat Tapi penonton hijau aku udah loh. bilangin ya. Kayak yakin. Iya nggak apa-apa aku pinjem ya. Terus Jadi pas kita udah lagi ngumpul di atas bukit itu aku udah mulai ngerasa nggak enak, udah pandangannya udah kosong sampai akhirnya pas aku duduk yang notice pertama kali itu adik aku. Kak, kamu kenapa kak? Kak, ayo Udah kak. kosong panas. Udah kosong banget Iya. sampai akhirnya lama-lama aku sampai begini. Iya udah gemeter gitu. Iya, sampai gitu. ya itu udah masuk posisinya atau Udah masuk. Hampir masuk. sih, maksudnya dia masih kayak iya maksa emang buat masih lawan ngelawan. gitu. masih ngelawan karena kita juga ayo lawan aja lawan jangan ikutin. Tapi sempat ada interaksi sedikit sih sama itu Yang masuk. sosoknya. Berarti sempat ngomong Sempat ngomong pakai bahasa Jawa, Romo Injil. Bahkan aku nggak bisa bahasa bahasa Jawa. itu. Iya. Terus akhirnya maksudnya yang bantuin dan saat itu pasti posisinya nggak ada yang jagain kalian Nggak kan? ada Iya. kita cuma Kita kita doang. teman-teman kita aja semuanya baca doa bareng-bareng. Riza sih yang nggak berhenti baca-bacain terus di sebelah Mediasi gitu. pakai air terus didoain, aku pakai mineral. Terus akhirnya pas keluarnya gimana? Lama sih prosesnya. Kita perjalanan aja sejam kan, selama di mobil aja masih. Oh sama mobil masih. Masih. Itu Cuma sampai kan tangannya masih- ke aku kayak gini kan, cuma aku lemes-lemesin gitu. Udah, jangan diikutin udah suruh pergi ya mbah gitu bilang. Terus ngomong, oh iki koncomu ojo nganggo ajakon nganggo Ojo gawe sing ijo-ijo. iya ojo nggawa sing ijo-ijo nggih gitu tuh. Ngomongnya. Kurang lebih kayak gitu. Emang berarti emang gara-gara ijo-ijo itu. Itu sih mbahnya seneng sama si Riza Riza. karena Oh, pintar beneran? ngaji. Oh rencangmu nih. Tawa lagi seneng ketawa. Yang di belakang kamera pakai baju hijau apa kabar? Oh iya nih, hijau nih. Mbah, hijau mbah. Jangan amit-amit. Jadi Si mbahnya bilang rencangmu nih pinter ini ya, pinter bahas, aku bisa ngaji. ngaji ya gitu. Oh ya udah kasih tahu ya temennya jangan pakai ijo-ijo. Terus habis itu malah request minta dibacain. Ya udah si Riza nanya mau dibacain apa mbah? Ayat kursi aja gitu. Oh, request lagi, untung nggak request jamrut kan. itu nggak Al-Baqarah 1 sampai berapa kan? Sampai hatam. Sama, ntar dia pulang-pulang. Iya makanya. Kita kayaknya baru lepas nyampe hotel ya. Hampir mau nyampe, baru kayak lebih udah better lah. Tapi posisinya pas masuk itu kamu sadar setengah sadar atau Setengah sadar bener-bener sih kayaknya sih. Setengah sadar aku mau hilang, aku lawan terus. Cuma yang aku ingat adalah pas di atas bukit itu teman-teman lagi bacain doa. Terus habis itu pas aku lagi merem, aku ngelihat visualku tuh serem banget. Api merah padam, panas banget. Terus aku kayak teriak sakit gitu. itu kamu teriak banget apa di Teriak, pikiran kamu? teriak.
kita semuanya juga yang pada ke pantai juga satu-satu didoa-doain, di bersih-bersihin karena ternyata nempel di semuanya. Oh iya, kok aku enggak? Akhirnya pas lagi ngumpul di kamar aku diusir-usirin gitu. Ternyata banyak, semuanya ditempelin. Semuanya diikuti. Walaupun intensitasnya beda-beda ya. Tapi ya kalau dia nggak ada yang ngikutin, Karena pada dia takut baca-baca, soalnya sama dia. iya. Tapi kalau kamu berasa juga, maksudnya yang ada yang aku itu emang rawan ketempelan. Aku itu nggak pernah kemasukan, tapi aku berapa kali syuting ini tuh berapa kali aku ketempelan, ada 4-5 kali. Pas di Watu Kandang, Watu Kandang berapa kali, karena kita syuting berapa hari di situ, di kuburan sama yang malam itu. Kita semuanya habis kelar itu kita semuanya nggak ada yang berani tidur sendiri-sendiri, akhirnya kita cewek-cewek pada nginep di kamarnya Sarah, ngejagain Sarah habis malaman. Oh iya? Iya. Iya beneran. Kok aku Sedangkan nggak tahu? besok anda callingan ya aku kan subuh. kamu cowok, mau ngajak. kamu Hah? ikut. Wow. Nggak gitu juga sih. Siapa tahu kita bisa Kan main kamu udah Uno ngaji. gitu. Iya. Celana yang kamu pakai pas kita pulang ke hotel, aku kan taruh langsung kita suruh kamu ganti baju, aku masukin itu ke kamar kan, kamar aku. Manajer aku kan akhirnya tidur di kamar aku sendiri. Dia bilang malam itu dia digangguin. Oh, belum lepas kali ya? Mungkin. Oh berarti celana itu kamu bawa pulang ya? Ya aku cuci nyampe Jakarta, aku cuci, aku doain lagi, aku minta didoain langsung. I see, oke, wow. Apa? Hati lo mas, baju hijau lo mas, hati-hati Iya, mas. hati-hati. Iya. Topi Udah hijau semua, hijau, topi baju hijau, baju hijau. hijau. Apalagi yang hijau tuh? Tuh, karpetnya hijau. Matanya juga hijau kalau lihat duit. Bener. Itu juga giginya hijau, ada biji cabai. Syuting ini termasuk pengalaman mistisnya lumayan Lumayan. bikin panik lah ya. Jadi cerita sendiri lah ya. Iya. Tapi Iya. setelah itu nggak ngalamin apa-apa. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Itu juga hari-hari terakhir kita syuting. Aku setelah itu besokannya syuting, habis itu kelar langsung pulang ke Jakarta. Jadi buru-buru. Jadi nggak kedapetan lagi. Tapi Mbak Ayunya nonton, ikut nggak sih syuting? Mbak Ayu Sempet. datang nggak? Sempet datang datang. beberapa kali. Melihat prosesnya. Waktu gitu. syuting soalnya lagi hamil juga. Oh, Si- jadi takut juga kali ya kalau misalnya. Iya, Dan soalnya syuting kan energinya malam-malam. takutnya si Sarintannya masuk, terus energi dia jadi terkuras kan dia lagi hamil. Bahaya juga kan. Iya. Sebenarnya kan kalau misalnya dari ceritanya Mbak Ayu itu cukup ngalamin apa ya, mentalnya inilah harus tertekan lah karena dulunya yang normal, terus akhirnya nyatu sama Mbak Sarinten, terus juga diceritain kalau teman-temannya udah mulai jarang berhubungan juga kan kalau di cerita-ceritanya film Sinten Gaib ini, bener nggak sih? Nah, Iya. kalau kalian nih ternyata ngalamin, ada salah satu teman kalian yang harus ngalamin kayak Mbak Ayu ini, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan menghindari juga karena takut maksudnya nggak mau kena masalah juga lah gitu, quote and quote gitu, atau ya kan pengen malah makin deket malah jagain dia atau apa gitu? Kalau aku jelas aku akan embrace dia, kasih dia support mental, support moral, dan juga kayak ayo kamu pasti bisa, jangan sedih, ada kita di sini gitu. Kayak ngajakin ngaji bareng atau kita kajian bareng kayak gitu. Lebih saling nguatin aja gitu. Oh ya, kalau misalkan Kamu si beneran? Ayu itu kan emang dia to be continue kan, ngikutin terus kan. Tapi kalau sama Sarah insya Allah itu cuma sekali aja kan, iseng mungkin ya. Bukan itu pertanyaan. Kalau ada temen yang ngalamin kayak si Ayu kan. Iya. Maksudnya Yang atau kamu nih kalau misalnya maksudnya. kamu di cerita ini jadi pacarnya Mbak Ayu, Support. kalau misalnya kamu beneran punya pacar yang punya kondisi kayak Mbak Ayu, Support gimana? harus dilawan dengan doa. Oke, jadi kamu akan tetap setia juga ya sama kayak Reza ya, Insya Allah. insya Allah ya. Kan jodoh nggak ada yang tahu. Bener. Ya sama sih, kayaknya pasti akan berusaha untuk support sekuat mungkin ya. Kayak dengan semua orang kan beda-beda titik capeknya dan lain-lain. Tapi kayak ya sebisanya kita memberi sebanyak tenaga kita untuk membantu, untuk kalau nggak bisa ngebantu ya support aja gitu. Paling nggak ada gitu di sebelahnya. Karena kadang-kadang kalau kayak gitu ya biasanya kan orang suka menjauh ya. Iya, tapi relate nggak sih kalian ngomong kayak gini? Biasanya kan kalau ada temen gitu, iya
pasti ceritanya dijauhin di sini kayak Mbak takut. Ayu Pasti yang- kayak jauh, maksudnya kayak justru biar dia punya orang yang kayak ngerasa kayak hey Enggak I'm kok, here for kita you bro iya. gitu, kayak gue pegang tangan lo, mau lo kayak gimana pun. Kayak Cuma kalau bener-bener gitu kan dikit-dikit dia ketawa sendiri pasti takut dong. Iya sih, Iya dong. maksudnya nggak semua orang bisa nerima Nggak itu semua, juga. Gak semua orang iya. bisa terima itu, betul. Mm-mm. Justru makanya kayak betapa pentingnya punya temen yang suportif, yang suportif. Tapi kalau terlalu sering bisa kena mental sih kalau kayak gitu. Iya. Makanya kayak idealnya adalah ya ada satu grup yang kayak bisa kayak bener-bener kayak oke gue lagi kuat, gue yang bantuin. Soalnya- Lo lagi kuat, lo bantuin gitu. Kalau dari cerita si Mbak Ayunya langsung orang yang ngebacain doa yang nolongin gitu kayak digituin aja mental kayak di film-film gitu mental gitu kayak kekuatannya kok bisa jadi sekuat itu padahal cewek gitu katanya begitu dari ceritanya. Bahkan saat Mbak Ayu lagi di Rukiah, bahasa Rintennya ngelanjutin Yang Kurang bener nih ayatnya. ngajinya gitu. Kurang bener nih ngajinya. Ngajinya Terus ngoreksi. habis itu kayak Jago iya ternyata. malah dikoreksi Iya, karena gitu. bahasa Terus sampai Rintennya kayak itu bilang beriman. ayo mau baca apa lagi? Saya juga bisa kok kayak gitu. malah ditantangin. Heeh. Tapi di sini tuh sebenarnya kalau Mbak Ayunya sendiri yang emang akhirnya menjauh takut temen-temennya ada masalah atau temen-temennya emang akhirnya menjauh dari dia sih? Mungkin temen-temennya yang jauh ya. Yang setahu aku yang saat ini yang memang benar-benar setia selalu sama Suaminya. Mbak Ayu itu Suami dan suaminya Rara. sama Mbak Rara. Rara ya. Hebat sih itu Reza. Keren itu cowok. Dan juga Mbak Kayak Rara. jarang-jarang gak sih cowok kayak ini? Iya. Dan juga Mbak Rara. Dan juga Mbak Rara. Kan ada 2 tadi. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga Sinden Gaib sukses. Amin, ya Allah. Boleh diingetin ke Sobat 21 untuk nonton Sinden Gaib tanggal berapa di Cinema 21. Halo Sobat 21. Jangan lupa saksikan film Sinden Gaib Yang akan tayang di tanggal 22 Februari. Di Cinema 21 terdekat kalian. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.